Mari sama-sama naikkan pujian itu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun.
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu, mengejarmu Tuhan, kami percaya padamu, oh Tuhan, oh Yesus, kebaikanmu melimpah dalam hidupku, anugerahmu nyata dari hari ke sehari Tuhan. Kami mau percaya padamu, kami mau berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Yesus,
semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Sekali lagi. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
berkenan lewat penyembahan kami. Dan biarlah ini menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau sharing firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua. Biarlah benih ini boleh menempati tanah hati kami yang subur dan berbuah dengan maksimal. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semua, tetap bersuka cita, amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu sharing firman Tuhan tentang bagaimana kita berbuat baik. Kita belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Barnabas, ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Nanti saudara baca mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Tapi saya tidak baca secara keseluruhan dari ayat itu cuma nanti saudara baca sendiri. Tapi saya akan bacakan kepada saudara di ayat yang ke-24 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-24. Alkitab berkata demikian, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, saya baca sekali lagi ya. Dikatakan bahwa karena Barnabas adalah orang baik, terus penuh dengan Roh Kudus dan iman, lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Barnabas. Di sini dikatakan dia adalah orang yang sangat dikenal berperilaku baik. Ya, kebaikan Barnabas sangat-sangat teruji, saudara, ketika Saulus sebelum Paulus, ya namanya adalah Saulus. Ketika Saulus bertobat, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, di situ bagaimana diceritakan bagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan kita tahu bahwa sebagian besar para rasul itu mengetahui bahwa Saulus adalah seorang yang sangat killer, ya saudara ya. Saulus adalah seorang yang terkenal kejahatannya, yaitu untuk apa? Untuk menghancurkan, membinasakan setiap pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dan dia punya surat kuasa dari Mahkamah Agung untuk mau membuat kekacauan terhadap orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan puji Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik ketika itu Tuhan menjamah dia lewat satu penglihatan dan Tuhan hadir. Lalu kemudian Saulus terjatuh dari kudanya dan saat itulah Saulus berjumpa dengan Tuhan dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan saudara, ketika itu rasul-rasul yang lain tidak percaya kalau Saulus itu sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Mereka masih dalam keadaan trauma-trauma di masa-masa lalu ketika Saulus masih belum bertobat. Karena dikenal bahwa Saulus ini adalah orang yang sangat kejam, Saulus adalah seorang orang yang sangat killer, dan banyak sekali anak-anak Tuhan ketika itu mengalami penganiayaan lewat Saulus. Dan ketika Barnabas membawa Saulus kepada rasul-rasul yang lain, mereka sangat tidak setuju dan mereka menolak dan meragukan keimanan daripada Saulus. Tetapi Barnabas ini, saudara, sangat luar biasa. Dia mempunyai hati yang bukan cuma punya iman, bukan cuma dipenuhi Roh Kudus, tapi dia juga punya hati yang sangat baik. Lewat kehidupan Barnabas, akhirnya Saulus mengalami pertumbuhan iman dan juga Saulus akhirnya bisa diterima oleh para rasul yang lainnya. Dan kalau kita baca tadi di saudara, bahkan di sini dikatakan Barnabas ini diutus oleh rasul-rasul yang lain. Kalau saudara baca dalam ayat sebelumnya, karena pada waktu itu terjadi penganiayaan, ada seorang anak Tuhan, yaitu saya lupa namanya, yang dilemparin dengan batu, saudara ya.
Stefanus, ya. Stefanus dilempari dengan batu, dihukum, dirajam dengan batu, dan akhirnya dia mati, saudara. Dan saat itu terjadi ketakutan di antara para pengikut Tuhan, dan mereka akhirnya tidak berani untuk pergi dulu memberitakan Injil. Tetapi mereka melihat ada satu kebangunan rohani terjadi di Antiokhia. Dan kemudian para rasul ini mengutus Barnabas, saudara, ya. Dan Barnabas akhirnya pergi ke Antiokhia dan mereka melihat bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa lewat kehidupan Paulus. Ya, Paulus dipakai Tuhan melayani Tuhan di Antiokhia di sana, dan banyak sekali orang yang bertobat dan mengenal Tuhan. Dan di sana dikatakan lewat Barnabas, saudara, orang-orang mengalami berkat Tuhan lewat kehidupan pribadi Barnabas. Kenapa? Di situ dikatakan tadi yang kita baca, dikatakan bahwa karena Barnabas ini adalah orang baik. Saudara, bukan cuma orang baik, tetapi dia juga dikatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus dan orang yang punya iman. Ya, secara kehidupan rohani, Paulus hubungannya dengan Tuhan sangat baik. Tetapi bukan cuma hubungannya dengan Tuhan yang baik, tetapi juga hubungannya dengan sesama. Karena dia punya sifat yang dikatakan adalah orang yang sangat baik. Saudara, saya mau beritahu kepada kita bahwa kehidupan rohani itu wajib kita harus bertumbuh dalam iman, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi juga harus ada buah dari semua itu. Sebab orang itu, saudara, akan melihat buah dari apa yang kita hasilkan. Banyak orang Kristen mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus, punya karunia-karunia Roh Kudus, bahkan dia adalah orang-orang yang punya iman luar biasa, melayani Tuhan, bahkan mungkin tumpang tangan orang sakit yang tadinya sembuh bisa sehat kembali, ya. Kalau kita mungkin biasanya tumpang tangan atas orang buta, buta mendengar, saudara, ya, tuli berjalan, lumpuh melihat, ya itu hal yang wajar, saudara, ya. Tapi ini Barnabas, dia tumpang tangan atas orang buta, butanya sembuh melihat. Orang tumpang tangan atas orang yang tuli itu mendengar, kan? Begitu, saudara, ya. Kalau kita tumpang tangan atas orang buta, dia mendengar, saudara, ya, tapi tetap buta. Ya, kita tumpang tangan atas orang bisu, dia melihat, tetapi dia tetap bisu, saudara, ya. Nah, Barnabas ini luar biasa. Dia bukan cuma dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan karunia-karunia, bukan cuma dia punya iman yang luar biasa, tetapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dilayani itu mengenal dia dengan apa? Kebaikannya. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kehidupan rohani itu harus seimbang dengan kehidupan jasmani. Artinya begini, kita nggak bisa cuma sekedar melayani, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa berguna bagi orang lain. Ingat, saudara, salib itu ada vertikal, ada horizontal, betul? Ya, jadi tidak cukup hanya sekedar Tuhan, tetapi hubungan dengan sesama tidak baik. Sebab hukum itu, Tuhan berkata ada dua hukum dan sama-sama terpenting. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Ya, itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Tetapi juga yang tidak boleh kita lupakan adalah hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita ini terlalu sering cuman mengasihi Tuhan, aktif melayani, mencari karunia-karunia roh dengan luar biasa, tetapi kita kurang membangun hubungan dengan sesama. Orang-orang di sekitar kita kurang menikmati karunia buah-buah daripada kehidupan pelayanan kita. Suami kita kurang menikmati, anak-anak kita tidak menikmati, istri kita tidak menikmati. Kenapa? Kita cuma sibuk melayani, tetapi kita juga tidak mau membangun hubungan dengan sesama. Saudara, kasih itu bukan cuma mengasihi Tuhan, tetapi juga harus mengasihi sesama. Sebab Alkitab berkata, percuma kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kamu tidak mengasihi manusia sesamamu yang kelihatan. Karena itu, saudara, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan, itu yang utama. Tetapi jangan lupa juga untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Amin. Dan Barnabas ini, saudaraku, dia adalah orang yang baik. Orang yang baik. Saya percaya orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, orang itu dia beriman, pasti dia akan menjadi orang yang baik. Amin. Ya, karena
tidak cukup dengan dipenuhi Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa lidah, lalu punya karunia hikmat yang luar biasa, imannya luar biasa, tapi saudara perilakunya nggak baik, tidak baik, saudara ya. Saudara Yusuf pada waktu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 39, Yusuf itu dipercaya oleh Potifar. Dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah ya saudara, seperti kita pada saat ini ya. Ada zaman sekarang kita sudah dibaptis Roh Kudus tapi masih korupsi, perilakunya tidak sesuai ya. Bahas di dalam gereja bahasa roh luar biasa saudara, sampai malaikat pun mungkin iri dengan bahasa rohnya orang itu, dengan seseorang, dengan kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di kerjaan, di pekerjaan, tetap saja kita menjadi orang yang tidak menampakkan Kristus dalam hidup kita. Nah, Yusuf itu saudaraku, dia dikatakan dia dikenal orang, dipercaya oleh Potifar karena dia disertai Tuhan dan karena ada perilakunya yang baik. Itu sebabnya dia dipercaya oleh Potifar dalam hal-hal yang lebih besar. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kita pun juga akan dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara yang besar kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dan karena itu saudara, kita mau belajar dari Barnabas ini bahwa dia adalah satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia seorang pribadi yang punya kebaikan. Saudara ingat pepatah dunia berkata bahwa gajah mati meninggalkan gading, betul? Tetapi manusia mati meninggalkan nama. Nah saudara, apa yang akan kita tinggalkan ketika kita ada di dunia ini? Apakah kita akan meninggalkan nama baik atau nama yang buruk? Saudara ya, kalau kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Dorcas itu dikenal oleh para wanita di situ karena apa? Dia melakukan hal-hal yang baik. Dia menjahit baju-baju yang luar biasa untuk para ibu-ibu, saudara ya. Dan pada waktu Dorcas mati, semua satu kampung merasa kehilangan. Mereka menangis dan waktu dia dengar ada Petrus yang dia ada di satu kota. Wah, para wanita-wanita ini saudara datang memohon kepada Petrus, tolong engkau pergi ke desa kami, tolong doakan. Ada saudara kami yang sangat terkenal baik hati, namanya Dorcas, tolong doakan dia. Saudara, begitu luar biasanya cintanya orang-orang ini kepada Dorcas. Karena apa? Karena Dorcas adalah sosok pribadi yang sangat baik. Saudara, kalau kita melakukan kebaikan, itu yang akan dikenang orang, saudaraku. Amin. Ya, dan orang tidak akan pernah lupa dengan kebaikan kita. Makanya saudara, apa yang akan kita tinggalkan dalam kehidupan ini ketika kita tidak ada lagi di dunia ini? Apakah orang akan mengenal kita dengan kebaikan kita? Ataukah orang akan mengenal kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan, yang membuat kacau di lingkungan? Jangan sampai waktu kita meninggal saudara, tetangga kita bilang gini, puji Tuhan, orang yang bikin kacau kompleks ini sudah tak ada lagi. Ya, tapi biarlah waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita meninggalkan sesuatu yang baik, nama kita selalu dikenang. Amin, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Barnabas ini adalah orang yang baik dan dikatakan juga dia penuh dengan Roh Kudus dan juga kemudian dia beriman. Dan lewat kehidupannya yang baik itu Alkitab berkata banyak orang dibawa kepada Tuhan. Kenapa kita susah sekali menginjilin orang? Mungkin kita fasih dengan Alkitab. Wah, kalau baca Alkitab atau hafal Alkitab mungkin kita kalah dah. Ya, mungkin hebat lah. Titik komanya mungkin sudah tahu semua. Apalagi di daerah Kristen ini kayak di Papua, Maluku, Manado. Aduh saudara ya. Itu Alkitab mungkin sudah kayak air-air saja keluar, hafal. Ya benar-benar hafal di luar kepala saudara ya. Saking di luar kepala sampai gak ingat juga. Tapi saudara, walau kita hafal ayat, tapi yang menjadi pertanyaannya apakah lewat firman yang kita baca, firman yang kita hafal, orang mengenal Tuhan? Ya. Dan apakah kehidupan pelayanan kita orang lain bisa diselamatkan? Ya. Saya harap itu bisa membawa kepada keselamatan bagi orang lain. Tapi Barnabas ini saudara, dia penuh Roh Kudus, dia terkenal baik, dan juga dia punya iman. Dan lewat ketiga hal ini,
Kehidupannya menjadi berkat, bukan cuma menjadi berkat, tetapi kehidupannya menyelamatkan orang lain. Lewat kesaksian hidupnya, lewat kehidupan pribadinya, orang-orang itu boleh diselamatkan dan mengenal Kristus Yesus adalah Tuhan. Saudara, kita nggak perlu berkata-kata. Mungkin saudara nggak fasih lidah, Pak, saya nggak bisa menginjil, saya nggak pandai berbicara. Cukup dengan perbuatanmu yang baik. Orang akan melihat Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Cukup saudara menunjukkan satu perilaku yang baik, maka orang akan melihat Kristus dalam kehidupan saudara. Sebab tanpa perkataan pun kita bisa menyelamatkan orang lain. Tanpa perkataan pun kita bisa memulihkan orang lain. Tanpa perkataan pun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan tanpa perkataan pun kita bisa menyelamatkan orang yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan yang baik yang kita lakukan kepada orang lain. Saya harap ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dan merubah cara hidup kita untuk kita bisa semakin hari semakin melakukan yang baik. Karena saya percaya kita menyembah Allah yang baik dan saya percaya kita juga harus melakukan yang baik. Lewat kehidupan kita banyak orang boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami membawa gereja-gereja dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya ada kebangunan rohani di setiap gereja-gereja yang ada di Jayapura sini ya Bapak. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, Kingdom Worship Family Tuhan. Kiranya ada kegerakan-kegerakan rohani yang terjadi di dalam gereja kami Tuhan. Ada banyak jiwa yang datang untuk diselamatkan ya Bapak. Biarlah gereja ini boleh menjadi dampak bagi kota ini. Kiranya lewat gereja kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi kota ini. Bapa menyerahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat di dalam memimpin, hati yang bijaksana di dalam mengembalakan. Juga memberikan kepekaan dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus senantiasa berpartner dengan hamba-Mu. Dan apapun yang dikerjakan hamba-Mu, kiranya Tuhan menyertai dan membuat berhasil. Setiap visi misi yang Tuhan sudah taruh dalam hamba-Mu, biarlah semuanya itu boleh terjadi seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan semua pekerja-pekerja yang ada di gereja KWFC, Kingdom Worship Family Church ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya pengurapan hikmat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Kita boleh bersatu hati, memiliki chemistry yang kuat di dalam melayani Engkau. Berikan kami kesatuan hati. Kami hancurkan, kami patahkan setiap roh-roh perpecahan, roh-roh adu domba. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh kesatuan. Ikat kami dengan kasih Tuhan Yesus sendiri, supaya kami boleh bersatu menjalankan visi yang Tuhan sudah berikan buat gereja kami. Kami terus ada penambahan jumlah dalam kapasitas dan komunitas kami. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan. Kami percaya Kau memberikan bagi kami satu tempat ibadah yang lebih besar, untuk kami boleh menjadi wadah, menjadi tempat untuk banyak orang datang untuk dipulihkan ya Bapa. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab itu kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya Allah kami seperti Allah tiang awan dan tiang api yang menyertai, memimpin. Kami tidak ragu untuk melangkah maju karena kami punya Allah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyerahkan semua anggota jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami lepaskan pemulihan, kami lepaskan hidup yang diberkati buat anggota jemaat kami. Tuhan, biarlah jemaat Kingdom Worship Family memiliki hati yang mengasihi Engkau, punya jiwa yang berkobar-kobar untuk melayani Engkau, punya hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini kami menyerahkan hidup kami, dan biarlah hidup kami boleh seperti Kristus. Hidup kami boleh menjadi dampak seperti moto with Jesus we can do it. Kami percaya dengan Allah kami dapat melakukan dan cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami